Bapak Ibu, kita ini tinggal di bumi, ya. Kita ini semua tinggal di bumi. Kita tidak tinggal di bulan. Kita juga tidak tinggal di Mars. Kita sekarang ini masih tinggal di bumi. Jadi jangan kita berpikir kalau kita ini sudah tinggal di bulan atau tinggal di Mars. Sampai-sampai kita bisa berpikir sesempit itu bahwa kita tidak mau lagi menggunakan tanah sebagai media tanam. Seperti yang Bapak Ibu tanyakan di kolom komentar maupun di konsultasi WhatsApp Sisi Lain Tumbuhan yang sering saya baca-baca dan jawab-jawab itu. Pak, bisa nggak kita tanam pakai kompos saja? Kita bikin kompos, lalu kita tanam tanaman kita semua di kompos itu. Kita tidak mau lagi pakai tanah, karena tanah terlalu beresiko. Tanah terlalu banyak bakteri patogennya. Tanah itu terlalu labil, Pak. Sebentar-sebentar asam lah, sebentar-sebentar basah lah, sebentar-sebentar padat lah, sebentar-sebentar tidak bisa ditanami lah, sebentar-sebentar bermasalah lah. Pokoknya tanah ini serba masalah lah intinya. Jadi kalau bisa kita bikin alternatif saja, Pak. Kita ciptakan sesuatu media tanam yang nanti kita bisa terlepas dari semua masalah-masalah itu. Asam lah, basah lah, patogen lah, padat lah, dan lain sebagainya. Kita tanam saja di kompos. Dan banyak sekali informasi yang bilang begitu. Nggak usah lagi pakai tanah. Tanah terlalu beresiko. Pakai saja kompos. Tanam seumur hidup pakai kompos. Lebih baik Anda kalau mau buat begitu, lebih baik Anda tinggal di bulan saja, jangan di bumi. Tinggal saja di Mars, tinggal saja di Neptunus, Uranus, atau di mana saja Anda suka. Tinggal saja di sana. Jangan tinggal di bumi kalau nggak mau pakai tanah. Kompos itu, Bapak Ibu, kalau kita buat untuk mau dijadikan sebagai media tanam, dalam hal ini media tanam 100% ya. Tidak menggunakan bahan lain. Hanya kompos saja 100%. Kita pakai untuk media tanam. Boleh-boleh saja. Tetapi itu ada batasnya. Ya, ada batasnya. Kompos itu adalah buatan. Dia tidak seperti tanah yang terurai sempurna, yang memiliki batas umur tidak terhingga. Dari jutaan tahun yang lalu, tanah itu sudah dipakai untuk menanam. Sampai hari ini 2024, Bapak Ibu pakai iPhone. Orang masih menanam di tanah. Dan tanah itu tidak ada batasnya. Hanya perlu diperbaiki, diperbaharui saja. Dibuat bagus saja. Direcovery saja. Cukup itu saja yang kita lakukan. Bisa dipakai sampai dunia ini kiamat. Jadi jangan ciptakan hal-hal yang konyol dan dungu lagi. Sekarang begini Bapak Ibu, kompos misalnya ya, kita buat ya. Setelah komposnya jadi, warnanya sudah seperti tanah, teksturnya sudah seperti tanah, aromanya sudah seperti tanah, artinya sudah layak sebagai media tanam. Sekarang kita mau tanam, apa yang Bapak Ibu mau tanam di situ? Saya tanya ke Bapak Ibu, apa yang mau ditanam di situ? Sayur, oke. Panen pertama kangkung, bayam, sawi, pokcoy dan lain sebagainya, bagus. Tanpa pupuk kimia Pak, bagus jawabannya. Tanam lagi kedua setelah panen, bagus jawabannya. Masih bagus Pak, masih bagus. Tanam lagi ketiga, amsyong jawabannya. Kenapa bisa amsyong Pak jawaban ketiga Bapak? Ya iya, unsur hara yang ada dalam kompos itu kecil Bapak Ibu. Kecil sekali. Yang bisa makan unsur hara yang kecil seperti itu hanya tanaman-tanaman berumur pendek. Tanaman-tanaman yang dipanen kurang dari 1 bulan. 23 hari panen, 25 hari panen. Kangkung, bayam, sawi, pakcoy dan lain sebagainya. 25-27 hari panen. Unsur hara yang dibutuhkannya pun kecil. Kompos sebagai media tanam 100% tanpa tanah bisa menjawab 1 atau 2 kali penanaman. Tidak bisa lagi menjawab 3-10 kali, 1000 kali penanaman. Itu yang tadi saya bilang, kita ini hidup di bumi, jangan buat diri kita seolah-olah berhalusinasi kita hidup di planet Mars atau kita hidup di Neptunus atau Uranus. Bangun Bapak Ibu, sadar kita di bumi. Tanah yang tinggal kita pakai saja secara gratis itu saja masih susah payah, apalagi Bapak Ibu berpikir yang harus dibuat. Yang sudah dapat gratis aja bingung makainya, ini buat lagi ciptakan yang baru. Yang Bapak Ibu sendiri juga masih meraba-raba tentang hal itu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, silakan coba aja, silakan praktekkan aja. Buat kompos, setelah itu taruh di polybag atau taruh di pot, lalu Bapak Ibu tanam. Jangan taruh di tanah, kalau taruh tanah berarti campur tanah. Taruh di pot atau polybag atau penterbag atau karung. Taruh kompos-kompos itu di situ, lalu tanam sayur. 1 kali panen oke, 2 kali panen oke, 3 kali panen Bapak Ibu lihat sendiri jawabannya. Ya, saya lakukan penelitian itu 3 bulan. Bapak Ibu cukup dapat informasi ini 1 menit. Kurang baik apa lagi saya? Seperti itu kan? Kurang baik apa lagi? Saya uji coba 3 bulan lamanya. Jeripaya uji coba penelitian dan lain sebagainya, pengamatan dan lain sebagainya. Ambil data, ambil sampel. Bapak Ibu cukup tahu dalam waktu 1 menit. Bapak Ibu nggak percaya, mau coba 3 bulan saya lakukan uji coba? Silakan coba aja. Silakan praktek aja kalau punya waktu. Bumi kita ini Bapak Ibu terbentuk dari lapisan batu, lempengan batu. Tidak ada tanah-tanahnya di bumi ini. Awal bumi ini ada, terbentuk ya. Semua permukaan ini dilapisi oleh batu. Yang membuat batu ini hancur remuk menjadi tanah itu bantuan dari jamur. Kerajaan jamur datang. Kerajaan jamur itu datang kedua setelah kerajaan bakteri. Kerajaan bakteri punah, hilang dari muka bumi, masuklah kerajaan kedua, kingdom kedua yaitu kingdom jamur. Jamur ini yang memiliki enzim asam yang menghancurkan, yang melunakkan, yang meremukkan semua lapisan-lapisan batu keras di permukaan bumi, remuk, hancur, lebur menjadi tanah. Makanya tanah itu ada sekarang ini. Batuan-batuan yang diremukkan oleh jamur ini bersifat mineral. Batuan-batuan ini memiliki fosfor, memiliki kalium, memiliki magnesium, memiliki tembaga, memiliki boron, memiliki kalsium dan lain sebagainya. Sehingga batu-batu mineral ini, batuan-batuan keras ini di permukaan bumi, di kerak bumi ini, setelah dihancurkan, setelah diremukkan oleh jamur-jamur ini, mineral-mineral yang dalam bentuk batuan tadi terurai atau terpecah-pecah menjadi kecil butiran atau partikelnya yang kita sebut dengan partikel tanah.
Artinya terjadi perubahan bentuk, perubahan fisik dari batu menjadi tanah. Tetapi tidak mempengaruhi secara signifikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Batuan tadi yang mengandung mineral seperti kalsium, magnesium, sulfur, natrium, dan lain sebagainya, sekarang sudah menjadi tanah yang unsur-unsur itu pun ada di dalam tanah. Karena bersumber dari batu yang mengandung mineral itu. Jadi kalau batu yang melapuk menjadi tanah, batu ini tinggi akan fosfor, tanah ini juga tinggi akan fosfor. Batu yang melapuk ini tinggi akan kalium, tanah ini juga tinggi akan unsur K atau unsur kalium. Jadi tinggal kita tanam saja di tanah itu. Sudah membawa sifat atau bawaan kalium dari batu itu yang sekarang sudah berubah menjadi tanah. Makanya kalau Bapak Ibu belajar ilmu pengetahuan tentang geologi, maka tanah itu dibedakan menjadi dua. Ada tanah muda, ada tanah tua. Tanah tua adalah tanah yang sudah dibentuk atau sudah terjadi pelapukan bebatuan dari jutaan tahun yang lalu. Yang sekarang kita pakai itu tanah tua. Sedangkan tanah muda, tanah yang baru melapuk. Dari batu baru melapuk menjadi tanah. Baru berubah sifat fisiknya. Tanah muda. Tanah itu yang kita bilang orang tua dulu kenapa tanamannya subur-subur tanpa pupuk kimia. Orang tua dulu kenapa mengolah lahan itu bagus, hasilnya luar biasa. Karena mereka mengolah tanah muda. Sedangkan kita sekarang yang kita olah tanah tua. Tanah yang sudah ditanam terus menerus. Tanah yang sudah terjadi pelapukan beribu-ribu tahun yang lalu, berjuta-juta tahun yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu. Makanya tanah yang kita gunakan sekarang, unsur mineralnya sudah terkikis, sudah terserap sedikit demi sedikit, sudah berkurang. Makanya ada pupuk kimia, makanya ada pupuk tambahan untuk menggantikan mineral batuan yang tadinya dipakai oleh orang tua nenek moyang kita dulu, yang panen yang sekarang kita warisi ini, sehingga ada lagi. Nah, tanaman Bapak Ibu memerlukan banyak sekali unsur mineral. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ada 6 unsur hara makro, baik primer maupun sekunder. Kita berbicara yang besar ya, kalau mikro nggak usah. Makro saja, yang dibutuhkan tanam dalam jumlah yang besar. Nitrogen, ada makro primer ya. Nitrogen, fosfor, kalium, itu makro primer. Nitrogen ini bentuknya gas. Tetapi yang namanya fosfor dan kalium ini mineral. Didapat dari batuan. Ya, ini mineral ini didapat dari tanah, nggak bisa didapat dari yang lain. Kemudian unsur hara makro sekunder, di situ ada magnesium, ada kalsium, ada sulfur, itu mineral semua. Jadi 6 unsur hara makro, baik primer maupun sekunder, 5-5-nya itu adalah mineral. Satunya saja yang gas sifatnya, yaitu nitrogen atau unsur N2. Dan 5 mineral ini ada di tanah. Bapak Ibu mau hilangkan itu lalu gantikan dengan kompos. Pertanyaannya, apakah kompos tidak mengandung mineral-mineral itu, Pak? Apakah kompos tidak punya itu, Pak? Sehingga tidak bisa kita gunakan sebagai media tanam. Kompos juga punya mineral-mineral itu. Tetapi sayangnya dan sangat mirisnya, kompos ini memiliki mineral ini yang didapat dari tanah itu juga. Sekarang Bapak Ibu ada sumber air, ya kan? Ada sumber air. Tetapi Bapak Ibu bukan meminum air dari sumber air yang Bapak Ibu punya. Bapak Ibu pergi minum di ujung sana, di aliran air sana, di 20 km lagi dari sini, di mana airnya sudah terkontaminasi oleh berbagai macam unsur, sudah kotor, sudah keruh, sudah bercampur dengan dedaunan apa segala macam, kohela apalah. Bapak Ibu pergi minum di situ, bukan minum di sumber air yang jernih ini. Sekarang Bapak Ibu punya tanah, ya, Bapak Ibu pergi menanam di kompos, ya, di mana kompos ini adalah kotoran hewan misalnya, atau limbah sayur-sayuran misalnya, atau buah-buahan, yang datangnya, yang dia memiliki unsur-unsur mineral itu datangnya dari tanah juga. Buah itu dapat mineral dari mana kalau bukan dari tanah? Sayuran itu dapat mineral dari mana kalau bukan dari tanah? Kohe kambing, kohe sapi, kohe ayam itu dapat mineralnya dari mana kalau bukan dari tanah? Itu yang tadi saya bilang. Anda ini sudah punya mata air, sumber mata air. Anda bukannya minum dari sumber mata air yang Anda punya ini, Anda pergi jauh 20 km di air mengalir yang kecil yang udah terkontaminasi, udah kotor keruh, pergi minum di situ. Itu konyolnya. Sekarang saya kasih perbandingan untuk Bapak Ibu ya. Ini ada tanah, ya. Ini ada tanah, ya. Nggak diolah. Ini tanah aja, tanah biasa. Bapak Ibu tanam cabai di situ, ya. Kemudian di sini ada kompos, 100% kompos. Kompos saja. Bapak Ibu tanam cabai juga di situ. Siram, rawat. Setelah itu tumbuh, berbuah. 1 tahun kemudian apa yang terjadi? Menurut Bapak Ibu apa yang terjadi? 1 tahun kemudian apa yang terjadi dari 2 cabai ini? Apa yang terjadi menurut Bapak Ibu? Cabai yang ditanam di tanah ini tetap berbuah atau mati? Kemudian cabai yang ditanam 1 tahun di kompos ini tetap berbuah atau mati? Jawabannya adalah yang di kompos itu tidak lagi berbuah di tahun kedua. Di tahun kedua yang ditanam di tanah masih berbuah lebat. Masuk tahun ketiga, cabai yang kita tanam di tanah ini sudah menjadi pohon tua. Ya, sudah berbuah lebat dan sudah memiliki batang yang kokoh, batang yang kuat, ranting yang banyak, buah yang lebat, dan dia sudah tua. Tetapi bagaimana nasib cabai yang usianya 3 tahun di kompos ini? Jangankan 3 tahun, 2 tahun aja udah mati dia pasti. Jadi itu yang tadi saya bilang Bapak Ibu, kita ini hidup di bumi, tanah ini gratis, tidak perlu dibuat. Bapak Ibu bisa bikin tanah nggak? Nggak bisa kan? Ya udah, pakai aja yang sudah ada, kelola saja yang sudah ada, perbaiki saja yang sudah ada, maksimalkan saja yang sudah ada. Nggak usah cari-cari penyakit, nggak usah cari-cari ribet, nggak usah cari-cari sulit, ya. Seolah-olah kita ini hidup di padang pasir, kita ini hidup di Timur Tengah sana, nggak ada tanahnya sama sekali. Sejauh mata memandang pasir sama onta aja. Bersyukur kita ini ada di Indonesia. Hampir seluruh lapisan bumi Indonesia ini tanah.
Jadi jangan kayak orang susah, jangan kayak orang yang hidup di pasir. Kompos yang sudah Bapak Ibu buat itu sebagai campuran media tanam di lahan Bapak Ibu, di bedengan Bapak Ibu kalau skala rumahan, skala kecil. Kalau di skala polybag boleh dicampur dengan tanah komposnya. Untuk media tanam awal, persiapan, boleh dicampur kompos. Perbandingan dengan tanah 1:1, monggo, boleh. Dijadikan sebagai media tanam campuran saja. Supaya apa? Supaya ada mikrobanya, supaya ada unsur biologinya. Tekstur tanahnya juga tidak padat. Karena kehadiran kompos di situ membuat porositas, gemburnya tanah, partikel-partikelnya lebih berongga, sehingga tanah kita tidak mudah padat. Fungsi kompos itu, kalau ada sumbangsinya, kalau ada andilnya terhadap tanaman kita, itu bonus. Tetapi tujuan kita mencampurkan kompos dalam media tanam atau lahan kita untuk menyehatkan tanah kita. Bapak Ibu, kalau ada yang bilang kita pakai kompos saja, seumur hidup kita bertani cuma pakai kompos saja, maka sekarang petani-petani se-Indonesia ini sudah jatuh bangkrut, sudah jatuh rugi semuanya. Kenapa bisa demikian? Karena Bapak Ibu bisa lihat penjelasan pertama saya tadi. 6 unsur hara makro yang tadi saya bilang, cuma satu saja yang sifatnya gas, yaitu unsur N. Sedangkan 5 unsur ini adalah mineral, dan tanah ini adalah mineral. Pupuk itu adalah mineral. Pupuk ini kita berikan kepada tanaman kita untuk mengganti mineral tanah yang hilang, sehingga tanaman kita bisa bertumbuh dengan optimal. Kita ini kalau bicara dan berpikir itu harus sinkron. Pikirnya A, bicaranya A. Jadi kita ini harus realistis sebagai manusia. Bagaimana mungkin kita bisa menggunakan bahan organik 100% untuk bisa menunjang kebutuhan kita? Bagaimana bisa? Kita berbicara gembar-gembor, omong besar, koar-koar, 100% organik, 100% kompos, 100% tidak menggunakan kimia. Tetapi kalau sakit kepala, kita cepat-cepat ke warung untuk beli Paramex. Cepat-cepat lari ke warung untuk beli Panadol. Kalau tidak sembuh, pergi ke dokter. Kepala saya sakit sudah 1 minggu. Ada obat apa yang bagus? Anda tahu nggak sih itu obat kimia itu? Kalau tubuh Anda saja yang Anda sayang, Anda cekokin dengan kimia, lalu Anda ngomong sok-sokan bilang organik. Itu kan konyol. Itu yang tadi saya bilang. Otaknya mikir A, tapi mulutnya ngomong C. Itu orang-orang ciri-ciri seperti itu. Dia saja kalau sakit kepala, beli Paramex. Dia saja yang ngomong-ngomong organik 100% itu, dia saja kalau sakit pergi ke warung beli Paramex, ya. Dia bukan tumbuk-tumbuk daun secara herbal untuk dia minum, tetapi dia beli obat kimia. Tetapi dia ngomong besar, bacotnya congornya gede, ngomongnya bilang organik-organik. Lu aja sakit minum Paramex kok. Sok-sokan ngomong organik, sok-sokan. Kita itu realistis saja. Jadi manusia itu jangan terlalu munafik, jangan seolah-olah malaikat, padahal iblis juga ujung-ujungnya. Bapak Ibu tahu nggak? Saya kasih contoh ya, yang mendasar saja biar kita semua terbuka wawasannya. Bapak Ibu tahu beras? Beras yang Bapak Ibu beli di toko itu, toko kelontong itu maupun supermarket itu. Beras-beras yang kita masak di rumah ini. Menurut Bapak Ibu, beras itu yang kita beli di toko kelontong maupun di supermarket atau swalayan, beras-beras bermerek itu. Beras-beras yang kita beli itu menurut Bapak Ibu organik atau kimia? Ayo Bapak Ibu jawab. Beras yang kita masak di rumah itu organik atau kimia? Coba jawab kalau bisa. Anda mau bilang 100% organik, Anda diketawain satu dunia. Beras yang kita beli di toko kelontong, beras yang kita beli di swalayan, beras yang ada di dapur Bapak Ibu semua, itu semi kimia namanya. Kenapa semi kimia, Pak? Kenapa beras ini bukan bahan organik? Kenapa Bapak bilang semi kimia? Ya, karena beras itu dipanen dari petani, dijual ke tengkulak, tengkulak bak ke pabrik, sampai di pabrik beras itu diberikan perlakuan kimia, yaitu pemutihan. Cairan pemutih yang digunakan pada beras, pada pabrik-pabrik beras ini Bapak Ibu, itu sama cairan kimia itu, sama dengan cairan tekstil di industri pakaian, industri kapas, industri tisu. Sama industri kayu, sama bahannya. Dan mulut-mulut orang yang munafik yang bilang 100% organik, munafik itu orang itu ya, munafik dia. Yang bilang-bilang seperti itu dia sedang makan atau mulutnya itu kunyah dari beras itu yang datang dari semi kimia yang saya sebutkan tadi, yang menggunakan pemutih. Jadi dia kunyah, makan, masuk ke dalam lambung si mulut besar itu, congor-congor gede itu, masuk dalam ususnya, lalu dia buang air besar, dia nggak tahu atau dia nggak sadar atau dia bodoh misalnya, atau dia nggak tahu apa-apa, bahwa yang dia makan itu adalah semi kimia. Selain cairan pemutih kimia yang diberikan perlakuan pada beras di pabrik beras, Bapak Ibu, diberikan juga pengawet kimia. Supaya apa? Supaya nanti kalau didistribusikan, beras ini tidak dimakan oleh kutu, tidak dimakan oleh hama, tidak dimakan oleh serangga pada saat distribusi. Dia punya usia expired, makanya dikasih pengawet kimia. Dan pengawet kimia itulah yang mungkin terlalu banyak dikonsumsi oleh si congor-congor itu, sehingga apa? Sehingga dia ngomongnya lain, otaknya lain, ya. Realita yang dihadapi lain, yang dia omong lain. Dia bilang organik 100%, organik 100%, pakai kompos 100%. Yang dia makan di mulutnya dia, yang dia punya tiap hari saja itu semi kimia. Beras aja udah banyak kimianya. Ayam yang dipelihara di kandang, ikan yang dipelihara di akuarium atau di kolam, makannya juga pelet. Kalau lu mau organik, jangan kasih makan ikan lu pelet. Jangan beli di toko pakan, kasih makan ikan lu daun, itu baru organik. Lu sakit tumbuk daun, minum, itu baru organik. Kalau lu mau makan nasi, tanam sendiri padi, panen sendiri padi, makan tuh padi sendiri, itu baru namanya organik. Tetapi kalau lu masih melakukan hal-hal yang tadi gue bilang, berarti lu setara dengan kohe, ya. Jadi kalau tidak mau setara dengan kohe, realistis saja. Hidup itu harus realistis. Gak usah munafik jadi manusia, ya. Gak usah munafik, ya. Jadi kurang lebih seperti itu saja untuk penjelasan untuk Bapak Ibu semuanya, khususnya yang bertanya di kolom komentar, maupun yang bertanya di WhatsApp, maupun yang kirim-kirim link tentang video-video omong kosong itu. Semoga dapat menjawab, membantu dan menambah referensi untuk Anda lebih banyak lagi. Dan akhir kata untuk menutup video penjelasan ini, jika kita ingin berjalan atau bepergian kemana-mana, jangan lupa otak kita harus dibawa. Jangan ditinggalkan di rumah.